Adakah di sini di antara lo semua yang pernah menggunakan musik dari Genshin Impact? Atau musik-musik yang emang, dari game yang pernah dirilis sama miHoYo itu sendiri kayak misalkan ZZZ, Zenless Zone Zero, atau HSR, Honkai Star Rail, atau bahkan pendahulunya kayak misalkan Honkai Impact. Kalau misalkan ada, gue ada sedikit kabar buruk buat lu semua. Di tanggal 2 Januari 2024, salah satu streamer Twitch yang kebetulan official content creator dari Genshin Impact ngelaporin kalau misalnya dia kena copyright lagu dari miHoYo. Judulnya Lava Guelete. Pertanyaannya adalah apakah miHoYo benar-benar mengcopyright lagu tersebut? Nah, ini menarik. Karena buat lu semua yang nggak tahu, biar gue kasih tahu. Meskipun miHoYo selalu dikatakan developer kikir karena Genshin Impact itu reward in game-nya sedikit banget dibanding sama game-game lain yang sejenis gitu ya. Apalagi kalau misalkan ada kontendernya ya atau pesaingnya kayak misalnya WoA kemarin gitu ya. WoA game baik bla 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 segala macem gitu. Wah, udah pasti dirujak banget gitu. Cuma pada akhirnya kan emang ada pesaingnya juga gitu. Gue nggak tahu apakah emang ada pesaingnya atau emang ada perubahan dari posisi internal mereka gitu sampai pada akhirnya mereka nggak jadi kikir lagi menurut gue gitu ya. Tapi untuk urusan konten in game atau urusan musik gitu ya, menurut gue miHoYo termasuk salah satu developer yang baik gitu. Kalau misalnya dibanding sama developer game yang lain yang kebetulan kalau misalnya kita pakai musiknya atau kontennya bisa kena copyright ya. Sebut saya developer yang dari Jepang misalkan. Mereka termasuk baik karena musik-musiknya itu cenderung free copyright atau ada copyright tapi ada terms and condition juga yang ngasih tahu kalau misalkan kita bisa menggunakan musik-musik mereka. Buat gue sendiri pun gue sering banget menggunakan musik dari Genshin Impact atau miHoYo itu sendiri kayak misalkan buat Rekocak ataupun konten RT karena musiknya itu bagus banget men. Cuman gue yakin gitu karena emang itu namanya musik gitu ya pasti ada struktur siapa yang ngebuatnya, terus habis itu komposernya siapa, diproduksi oleh siapa dan segala macem. Gue pernah ada satu momen di mana gue ikut acara YouTube community. Terus habis itu gue ikut sesi kelas untuk copyright dan kebetulan waktu itu tuh kalau nggak salah ada ini ada perwakilan dari band Wali kalau nggak salah yang nanyain soal copyright YouTube. Dia nanya nih kan lagu-lagu Wali yang ada di YouTube itu kan biasanya apa namanya dimiliki oleh produser lagu gitu ya nggak sih, bisa nggak sih kalau misalnya diambil alih ke kreatornya, soalnya kan ya kayaknya banyak andil dari mereka juga. Terus abis itu kata orang-orang YouTube agak sedikit sulit soalnya yang namanya lagu itu beda sama video. Video mungkin itu akan lebih mudah buat nge-trace siapa yang ngebuat copyrightnya, tapi kalau misalnya lagu itu sangat amat reward banget karena detail itu ada banyak, siapa komposernya, siapa yang nulis liriknya, siapa yang nyanyinya, siapa yang produsernya, siapa yang marketingnya dan segala macam itu harus ditulis semua sampai pada akhirnya YouTube harus menentukan siapa orang yang cocok atau siapa pihak yang cocok untuk mendapatkan keuntungan atau revenue dari lagu itu sendiri. Nah, sementara di samping keribetan itu, miHoYo in other hand yang dibilang developer kikir ya. Mereka termasuk developer yang emang memberikan musiknya secara cuma-cuma gitu. Oke. Dan lucunya adalah meskipun di terms and condition dibilangin kalau misalkan cuma-cuma itu dalam tanda kutip harus non komersial gitu, harus harus video-video yang emang tidak ada profitnya. Cuman kalau misalkan kita lihat beberapa kreator-kreator Genshin Impact dan segala macem, mereka gue yakin nyalain AdSense juga, tapi tetap aja nggak kena copyright dari miHoYo sendiri. Ya segitu baiknya lah. Bahkan kalau misalkan lu nobar apa namanya special program gitu ya atau nobar trailer dari mereka gitu setiap karakternya itu free copyright sama sekali. Gue nggak pernah kena yang namanya copyright dari miHoYo. Oke, pernah sekali kena Hoyo Mix, cuman abis itu langsung hilang lagi kayak gitu. Nah, problemnya adalah di tanggal 2 Januari 2024 ada yang ngelaporin nih brand online, kebetulan dia official Genshin Impact content creator gitu kan, ngasih tahu kalau misalkan ternyata ada beberapa lagu dari miHoYo yang di copyrightin. Dimana dalam kasus ini dia kena copyright lagu Lava Guelete, salah satu lagu backsound dari karakter Genshin gitu ya namanya Furina, salah satu waifu gue juga gitu. Nah tapi yang lucunya di sini adalah copyrightnya itu bukan dari Hoyo Mix atau bukan dari miHoYo, tapi dari Tencent Music Entertainment Group. Yang mana kalau misalnya gue sedikit selidiki gitu ya, ini apaan gitu, ini ternyata salah satu perusahaan ya sebut saja pesaingnya miHoYo juga gitu ya. Kalau misalnya ngomongin soal Tencent itu perusahaan game besar gitu kan, kalau misalnya dibandingin sama miHoYo, Tencent udah gede banget gitu. Bahkan mereka punya Tencent Music Entertainment Groupnya sendiri gitu, dimana menghimpun berbagai macam musik-musik dari game-game yang emang pernah mereka buat, PUBG lah, terus apalah, pokoknya banyak banget lah, raksasa perusahaan game lah. Dan mungkin ini masih spekulasi gitu ya. Mungkin ada beberapa orang-orang yang menganggap kalau misalkan ini cuman seakan-akan caranya Tencent untuk bisa sedikit bisa menggoyahkan persaingan dan segala macam gitu. Jadi orang-orang pada takut buatin kontennya. Tapi ini nggak sedikit juga bilang kalau misalkan mungkin aja emang udah ada kerjasama antara mereka berdua. Nah tapi
kalau misalnya gue lihat kelas break sebelumnya dan gue sempat search juga, ternyata banyak juga kejadian-kejadian kalau misalkan musik-musik MiHoYo itu di-copyrightin sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Kayak misalkan gue menemukan satu video dari channelnya Abyss Breakdown, di mana dia yang biasanya buat gameplay tentang Genshin itu kena copyright juga, tapi bukan dari MiHoYo, tapi dari Nercel Nader. Who the hell is that guy, bro? Ya, jadi sampai pada akhirnya musiknya dimatiin. Oke, nggak usah khawatir, ini bukan copyright strike harusnya gitu ya, bukan copyright strike yang sampai pada akhirnya channel itu kenapa-napa, tapi ini copyright, harusnya copyright claim doang, dimana cuma ngambil revenue doang, tapi tetap aja ngejengkelin gitu, apalagi buat streamer yang udah dapat kerjasama langsung gitu sama Genshin Impact, tiba-tiba dapat copyright kayak gini, dan dia langsung nge-tag ke YouTube, ke tim YouTube kalau misalkan ini harusnya false claim gitu ya, karena mungkin dia sendiri bisa konfirmasi kalau misalkan dari Genshin kayaknya nggak nge-copyright gitu, sementara tiba-tiba dapat copyright dari Tencent Music Entertainment Group. Ada beberapa orang-orang yang berspekulasi, tadi udah gue sebutin kalau misalkan ini cuma caranya Tencent buat sedikit menggoyahkan orang-orang biar nggak menggunakan kontennya Genshin gitu, biar nggak banyak yang marketing secara gratis gitu. Tapi ada juga sedikit yang bilang kalau misalkan salah satu penyanyinya gitu terafiliasi dengan Tencent, jadi pada akhirnya Tencent bisa nge-copyright lagunya itu sendiri. Cuman kalau misalnya lo lihat di beberapa replay-replaynya, nggak cuman dia doang yang kena, tapi banyak. Dan emang lagu-lagunya itu lagu-lagunya Furina yang kena. Kayak gitu, Lava Guelete ini juga kena. Terus ada juga nih Lava Guelete dan segala macem. Gua pun kayaknya kena juga deh, tapi gua nggak sadar kalau misalnya itu dari Tencent Music Entertainment ya, bukan dari MiHoYo gitu. Gue sendiri kaget sebenarnya waktu kena copyright dari MiHoYo itu sendiri. Dikira gue emang dari mereka, oh ternyata bukan gitu. Dan permasalahan ini tentu saja udah masuk radar grup game posting Ultra Power, salah satu grup yang sangat amat up to date di Facebook gitu, yang menjelaskan tentang permasalahan dari setiap game-game yang ada di Indonesia ataupun dunia internasional itu sendiri. Nah, di sini udah dipost sama salah satu moderator dari grupnya, namanya Om Ariel Arieru. Jadi Om Ariel, aku izin untuk ngebacain postingan kamu, oke? Jadi beliau bilang, jadi baru-baru ini Tencent klaim hak cipta untuk YouTuber Genshin yang menyangkut dengan musik Genshin tersebut. Untuk full konteks siapa yang benar siapa yang salah gue nggak tahu, tapi kalau pendapat dari Hoyo fans, Tencent berusaha ngurusuh Hoyo, dan kalau misalnya dari Tencent fans, musik itu ada di platform TME atau Tencent Music Entertainment, jadi katanya Hoyo Mix ketahuan gabung musiknya. Tencent Music Entertainment Group yang berspesialisasi dalam layanan stream musik TME dibentuk tahun 2016. Tencent mengakuisisi China Music Corporation. Tapi entahlah siapa yang benar. Ayo detektif selesaiin kasus ini. Yang seru tuh kalau misalnya lihat kolom komentar ya, banyak banget sepuh-sepuh dari game-game analisator gitu ya. Anjay. Atau game analisis yang menanggapi permasalahan dari pertarungan antara Tencent Game versus MiHoYo itu sendiri gitu. Kayak misalkan komentar dari Om Rafli Maulana yang bilang jadi keinget kasus Tencent yang ngasih tuduhan palsu ke Muntun. Ada juga Lezafar yang bilang Tencent punya bagian atau departemen khusus yang buat nuntut mencari menyelidiki hal semacam ini. Ya jelas perusahaan besar pasti punya kuasa hukum gitu ya. Gak cuma Tencent doang, tapi gue yakin MiHoYo pun ada. Dan gak cuma game-game atau perusahaan-perusahaan besar yang buat game juga gitu, tapi perusahaan-perusahaan emang hampir dari semua sektor pasti punya kuasa hukum. Bahkan YouTuber-YouTuber yang udah punya tim gitu sendiri, gue yakin mereka juga punya kuasa hukum. Dan yang bilang jadi musik mana yang mirip, di sini udah dijelasin padahal tidak baca ya. Terus habis itu ada yang bilang Genshin lagi, ya ampun, dibalas sama Furina-chan. Nih yang ngebalas Furina-chan lagi, yang mana ini lagu yang kena gitu. Ada Simpanse, beda pahami dulu permasalahannya Sim. Baca dut bisa baca nggak, cuma bisa nyalain King Genshin doang. Damn. Ada yang bilang kayak channel gue hilang gara-gara Tencent, konten 2018 main PUBG doang, udah pensiun padahal di 2022. Jadi ya kalau misalnya kita sedikit kelas balik, ya memang ada juga permasalahan kayak gini. Dan emang gue juga buat gue sendiri gitu ya, yang baru ngeliat pertama kali permasalahan kayak gini, agak sedikit kaget sih. Kalau misalkan masalah sepele kayak gini tentang copyright, nggak sepele juga sih. Kok copyright gitu ya, salah dikit lo bisa denda beberapa puluh juta gitu. Ternyata ini kayak sampai ke dalam kasus persaingan perusahaan besar yang ada di Cina gitu ya. Tencent dan MiHoYo itu kan dua perusahaan game dari Cina juga gitu ya. Dan balasan dari tim YouTube kayak gimana? Sudah jelas. Kata YouTube, we know how important it is to you when sharing an affected video. Mereka bilang, info, since your dispute was rejected, the claim will remain in your video. Jadi ya tetap kena copyright intinya. If you still confident that claim is invalid, you may be eligible to appeal the decision. Learn more about appealing a content ID claim. Lol. Ya emang kalau misalnya pengen berharap sama
YouTube gitu, lu jangan sampai bener-bener menaruh harapan yang besar gitu. Soalnya ya kemungkinan change copyright bakal dihilangin tuh 5% doang lah. Bahkan kayak gue pernah ada kasus gitu ya buat Rokocak Bimo Piki Pix. Yang ngasih gue pernah kena copyright strike gara-gara itu. Soalnya gue nampilin ada video orang makan sabun. Tapi waktu itu kan gue pakai videonya Om Bimo gitu ya, yang dia nge-react orang makan sabun. Ya nggak sih? Jadi secara logika, atau itu videonya Om Bimo kan, bukan video orang yang makan sabunnya itu sendiri. Dan gue yakin orang yang makan sabun itu nggak akan ngerti caranya buat ngedaftarin copyright. Itu terlalu sus anjir videonya buat dijadiin copyright. Ternyata Om Bimo sendiri pun harusnya nggak dapet ya, apa namanya, nggak dapet copyright itu ya. Ternyata ketika gue cari tahu, ada ternyata salah satu channel YouTube, oke, yang kebetulan dia tuh kayak punya website gitu yang bisa mendaftarkan copyright video-video random waktu itu. Dan gue call out nih ya, karena gue pernah kena copyright strike sekali gara-gara dia. Kalau nggak salah tuh nama channelnya lucu-lucu video. Ya pokoknya nah ini lucu-lucu video. Dan kalau misalnya lu lihat videonya, video-video sebelumnya gitu ya, ini mereka biasanya nge-repost dan juga kompilasi video-video random yang ada di Indonesia gitu. Emang gue kesel juga sebenarnya sama mereka ini. Cuma gue nggak tahu apakah pada akhirnya mereka tetap ngelakuin itu atau enggak. Cuman menurut gue ini salah satu hal yang jahat sih. Maksudnya gue nggak yakin apakah orang yang emang punya video itu bener-bener bisa dapat keuntungan dari mereka atau kagak gitu. Yang jelas yang namanya copyright yang bener-bener ngeselin banget. Gue pernah juga kena copyright strike sekali di channel ini gara-gara gue ngelihat orang ada yang makan, ada yang bukan makan sih, bikin gulali gitu ya. Gue pun sampai sekarang masih heran gitu kenapa gue pada akhirnya kena copyright strike itu gitu. Waktu itu abis itu gue langsung nanya kan ke email di sana gimana caranya buat ngilangin copyright strike-nya. Dia tiba-tiba minta 70 juta. Ya mungkin itu hal yang wajar untuk copyright, tapi buat gue yang gak punya duit. Intinya kelanjutan permasalahan kayak gimana Bang Ray? Kelanjutan permasalahannya masih belum ada kejelasan. Tapi kalau misalnya pada akhirnya ini emang cuman persaingan perusahaan besar doang, kayaknya ini bakalan dihilangin juga sih sama MiHoYo. Cuman emang butuh waktu yang agak lama. Baik lagi, soalnya kan copyright lagu kan agak sedikit ribet gitu ya. YouTube juga harus tahu kan siapa yang kompos, siapa yang harus punya hak cipta utama, dan siapa yang punya hak kayak misalnya untuk nyanyinya dan segala macam. Intinya seharusnya untuk lagu-lagu yang lain, lagu-lagu MiHoYo yang lain bisa aman, tapi untuk lagu Lava Guelete atau lagu Furina ini berpotensi kena copyright kalau misalnya lu gunain. Jadi hati-hati aja buat lu semua yang pernah atau sering menggunakan musik dari Genshin Impact atau MiHoYo. Gue rasa yang HSA sama ZZZ nggak harusnya kena gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk Lava Guelete harus hati-hati. Oke. Tapi nggak usah khawatir juga sih. Copyright juga masih copyright claim kok, bukan copyright strike. Jadi harusnya aman-aman aja. Tapi sedikit lucu sih. Ya, balik lagi. Jadi itu aja mungkin ngopi per kesempatan kayak ini. Gue cuma pengen ngasih sedikit kabar tentang dunia games. Kalau misalkan semua suka jangan buat like, dan kalau misalkan kalian semua belum subscribe jangan lupa buat subscribe. Kabarnya James Jorgen gimana ya? Pengen gue bahas tapi males gitu. Udah banyak banget yang ngebahas. Jadi lu tonton video Admin Yami, lu tonton videonya Sasuke ngomong, atau lu tonton video orang-orang yang emang nge-roast mereka aja lah. Buat gue kayak udah terlalu cukup gitu ngomongin orang. Jadi cukup sekian dari gue. Terima kasih banyak. Ketemu lagi nanti. Sampai jumpa.